Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 223. Di ruang tengah, Bu Mahira yang sedang menemani Alina menonton acara anak-anak langsung terkejut melihat putranya datang dengan ekspresi tegang. Bahkan Alina yang asyik dengan tayangannya ikut menoleh, mata bulatnya menatap penuh keingintahuan. "Ayah!" serunya polos. "Bunda mana?" Langkah Din terhenti seketika. Pertanyaan sederhana itu menamparnya tanpa ampun. Dia sontak menoleh ke arah ibunya, hatinya mencelos. "Azarin belum pulang?" tanyanya, dengan suara rendah tetapi terdengar jelas kegelisahannya. Bu Mahira menggeleng pelan. "Sejak tadi ibu di sini, Nak. Tidak ada siapapun yang datang." Din menggeram pelan. Tangan besarnya mengusap wajahnya dengan kasar, lalu bibirnya refleks beristighfar. Bu Mahira segera berdiri, tatapannya berubah cemas. "Kalian bertengkar?" tanyanya penuh kekhawatiran. Din menggeleng cepat, meski ada keraguan dalam hatinya. "Tidak, Bu. Sebelum dia pulang, kami masih bicara baik-baik." "Tapi dia belum juga sampai," lanjutnya dengan suara lebih rendah, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Napasnya semakin berat, kepalanya terasa penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Alina, yang tidak sepenuhnya mengerti, menatap papanya dengan polos. "Ayah, kenapa malah gitu? Ayah malah sama Bunda." Din langsung berlutut, meraih tubuh kecil Alina ke dalam pelukannya, mencium puncak kepalanya dengan lembut. Namun pikirannya tetap kacau. Dia mengusap kepala Alina dengan lembut, mencoba menenangkan dirinya sendiri melalui sentuhan kecil itu. Perlahan, dia melepaskan pelukannya, lalu berbisik di telinga putri kecilnya, "Ayah gak marah, sayang." Alina menatapnya dengan mata polos, lalu mengulurkan jari kelingkingnya yang mungil. "Janji? Ya, ayah gak marah sama Bunda." Din menatap wajah putrinya yang penuh harap. Senyum tipis tersungging di bibirnya meski hatinya masih dipenuhi keresahan. Ia mengangguk, lalu mengaitkan kelingkingnya dengan milik Alina. "Papa janji." Baru saja janji itu terucap, tiba-tiba ponselnya bergetar di dalam saku. Din buru-buru merogohnya, berharap itu dari Azarin atau setidaknya sopir yang mengantarnya. Namun, begitu melihat nama pengirim pesan, wajahnya langsung menegang. Nomor tersebut memang tidak tersimpan di kontaknya, tetapi tidak asing baginya. "Jenderal, pengirim pesan tersebut." Dada Din berdegup lebih cepat. Dengan gerakan cepat, dia membuka pesan tersebut. "Bagaimanapun dulu caramu mengambil milikku, pasti akan kembali pada pemiliknya." Rahangnya mengeras. Seketika, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya menajam, napasnya terasa berat, sementara tangannya mengepal kuat, begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. 25. "Sialan!" Gumamnya nyaris tak terdengar, tetapi penuh amarah. Bu Mahira, yang sedari tadi mengawasi perubahan ekspresi putranya, langsung bertanya dengan suara cemas, "Ada apa, Nak?" Din tak menjawab. Tatapannya kosong, tetapi dalam kepalanya, pikirannya berpacu cepat. Pesan itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah klaim. Sebuah peringatan. Tanpa menunggu lebih lama, Din langsung menekan nomor istrinya lagi. Kali ini, jantungnya berdetak lebih keras. 1 kali nada sambung. 2 kali. 3 kali. Tak ada jawaban. Sial. Din menutup ponselnya dengan kasar, lalu berdiri dengan gerakan cepat. Tanpa menghiraukan tatapan penuh tanya dari ibunya, dia berbalik dan melangkah keluar dengan rahang mengatup rapat. Jika jenderal benar-benar berani menyentuh Azarin, dia bersumpah, laki-laki itu akan menyesal seumur hidup. 26. Din mencengkeram setir erat,
buku-buku jarinya memutih saat dia kembali menekan nomor Azarin di layar ponselnya yang terpasang di dashboard. Namun, hasilnya tetap tidak aktif. Astagfirullahalazim. Dengan napas memburu, Din segera beralih menelepon sopir yang seharusnya mengantar istrinya pulang, tetapi tak juga aktif. Sekali, 2 kali, hingga 3 kali hasilnya tetap sama. Rahangnya semakin mengeras, emosi yang tadinya hanya sebatas kekhawatiran kini berubah menjadi amarah yang menendidih. "Di mana kalian?" geramnya, menekan kembali nomor sopir itu dengan tangan satu sementara tangan lainnya masih menggenggam setir erat. Jalanan mulai terlihat lebih sepi, hanya ditemani deru mesin mobil yang terus dipacu. Matanya menelisik sisi jalan, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan Azarin atau setidaknya mobil yang membawanya pulang. Namun, nihil. Pikirannya kacau, bayangan kata-kata jenderal terus berputar dalam kepalanya. "Bagaimanapun dulu caramu mengambil milikku, pasti akan kembali pada pemiliknya." Giginya mengatup rapat. Tidak akan. Din menekan pedal gas lebih dalam, mobil melesat lebih cepat. Kekhawatiran semakin mencekik dadanya, membakar amarah dalam dirinya. Tangannya kembali menghubungi nomor lain. Kali ini, Nadia. "Angkat, Nat. Angkat." Desisnya di sela napasnya yang memburu. Saat suara di ujung sana akhirnya terdengar, Din langsung bertanya dengan nada tajam, "Cari tahu di mana istriku sekarang. Saya mau tahu dalam waktu 5 menit." Tanpa menunggu jawaban, panggilan itu dia putus. Dia kembali menelisik jalanan mengarah ke kantor. Suara azan maghrib menggema di jalanan, menyusup di antara bisingnya kendaraan yang melaju. Namun, di telinga Din, suara itu seolah samar, tertelan oleh pikirannya yang hanya berpusat pada satu hal, Azarin. Tangannya mencengkeram setir lebih kuat, matanya tajam menelisik sepanjang jalan menuju kantor. Sesekali dia melirik ke ponselnya yang diletakkan di dashboard, berharap ada panggilan atau pesan masuk yang memberi petunjuk keberadaan istrinya. Namun, layar itu tetap sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Hingga tanpa sadar, mobilnya sudah berhenti di halaman kantor. Lampu-lampu sudah menyala, menerangi bangunan yang kini tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya ada satu mobil yang terparkir di depan, yang diyakini Din sebagai milik Nadia. Tanpa membuang waktu, dia keluar dari mobil dan melangkah cepat ke dalam gedung. Suara langkahnya bergema di lantai marmer, berat dan penuh ketegangan. Seperti dugaannya, Nadia masih berada di meja kerjanya, tampak sibuk dengan layar komputer. Tanpa basa-basi, Din langsung menghampir dan bertanya, "Bagaimana, Nadia? Kamu sudah mengetahui informasi keberadaan istriku?" Nadia mendongak, terkejut dengan ekspresi tajam Din yang terlihat begitu tegang. "Saya sudah mencoba mencarinya, Pak. Tapi apa?" Potong Din cepat, nadanya semakin mendesak. 27. Nadia menelan ludah, lalu melanjutkan, "GPS di mobil yang dipakai sopir kantor sedang rusak. Saya sudah coba cek, tapi memang tidak ada pelacakan yang bisa dilakukan." Din menatap Nadia dengan rahang mengeras, matanya memancarkan amarah yang begitu jelas. Dia menarik napas panjang, berusaha meredam emosinya, tetapi setiap detik yang berlalu tanpa kepastian tentang keberadaan Azarin semakin menyulut kemarahannya. "Kamu bilang GPS mobil rusak." Suaranya rendah, namun dingin dan tajam. "Seharusnya ada laporan sejak tadi. Kenapa saya baru tahu sekarang?" Nadia menunduk, menelan ludah dengan gugup. "Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya juga baru mengeceknya saat Anda menanyakan tadi. Saya kira semuanya baik-baik saja." Din pun mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha mengontrol dirinya.
Baik-baik saja. Dia tertawa kecil, tetapi sama sekali tidak terdengar senang. Istriku hilang, Nadia. Sopir yang seharusnya mengantarnya juga tidak bisa dihubungi, dan satu-satunya petunjuk yang bisa kita gunakan hanya GPS itu, tapi tidak berfungsi. Menurutmu, apakah ini baik-baik saja? Nadia menggigit bibirnya, merasa semakin bersalah meskipun ini bukan sepenuhnya kesalahannya. Ini kali pertama dia melihat Din begitu marah, dan jujur saja, ini sedikit menakutkan. Pak Din, saya benar-benar minta maaf. Saya akan coba cari cara lain, mungkin bisa cek CCTV jalanan atau... Din menggeleng cepat, memotong ucapannya. Saya butuh kepastian, Nadia. Bukan kemungkinan. Saya tidak bisa duduk diam sementara istriku entah ada di mana. Suasana di ruangan terasa menyesakkan. Semua teman kantor Nadia sudah pulang sejak tadi, hanya dia yang masih berada di sini, menerima amukan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, dia tidak membela diri. Dia tahu, di balik kemarahan Din, ada kepanikan dan ketakutan yang lebih besar. Nadia mengangguk mantap. Saya mengerti, Pak. Saya akan berusaha secepat mungkin menemukan jejak keberadaan Bu Azarin. Din mengepalkan tangannya, lalu menghembuskan napas panjang. Lakukan. Ucapnya singkat sebelum berbalik, melangkahkan masuk ke dalam ruangannya dengan langkah besar, meninggalkan Nadia yang masih berdiri kaku di tempatnya. Din menghela napas panjang, telapak tangannya mengusap wajah dengan kasar. Kepalanya dipenuhi kebingungan, pikirannya kalut, dan dadanya terasa semakin sesak. Sayang, kamu di mana? Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia kembali membuka pesan dari Jenderal. Matanya menelusuri setiap kata dalam pesan itu, dan sesuatu di dalam hatinya berdesir tajam. Kata-kata itu seolah menggiringnya pada satu kemungkinan yang begitu menyakitkan. Seakan-akan Azarin memang telah kembali pada pria itu. Namun, logikanya menolak mentah-mentah. Tidak. Gumamnya pelan, suaranya hampir bergetar. Azarin bukan perempuan seperti itu. Azarin adalah perempuan terhormat. Dia tahu batasan, dia tidak akan begitu saja kembali pada seseorang yang telah melukainya yang telah melukai mereka berdua. Din menarik napas dalam-dalam, menekan tombol di ponselnya. Untuk sesaat, dia ingin menelepon Jenderal, ingin menuntut kejelasan, ingin melepaskan semua amarah yang sejak tadi bergejolak di dadanya. 28. Tetapi, dia tidak melakukannya. Dia tahu, jika dia terpancing, itu berarti Jenderal menang. Pria itu ingin melihatnya hancur, ingin melihatnya kehilangan kendali. Jika dia menelepon sekarang, Jenderal pasti akan bersorak girang karena berhasil mengoyak emosinya. Namun, ketiadaan Azarin membuatnya semakin frustasi bercampur dengan rasa cemas. Din masih berdiri di tempatnya, kedua tangannya bertumpu di meja, tubuhnya sedikit condong ke depan. Pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan yang semakin menyesakkan dada. Ketukan di pintu membuatnya menoleh tajam. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berkata, "Masuk." Tak berselang lama, Nadia melangkah masuk dengan wajah sedikit tegang. Gerak-geriknya yang ragu semakin memperburuk firasat Din. Ia menatap wanita itu dengan sorot tajam, menunggu penjelasan. "Ada apa?" tanyanya, suaranya berat dan terdengar mengancam. Nadia menelan ludah, lalu dengan tangan yang sedikit gemetar, dia menyodorkan tablet ke hadapan Din. "Pak, saya mendapatkan rekaman dari tim IT. Ini hasil CCTV jalanan." Din langsung menyambar tablet itu. Pandangannya terpaku pada layar, memperhatikan setiap detik rekaman yang diputar. Mobil yang membawa Azarin memang terlihat menuju apartemen, tetapi setelahnya, kosong. Tak ada jejak.
Din menggeram, rahangnya mengeras. Tangannya mengepal begitu kuat di atas meja hingga buku-buku jarinya memutih. Dia berusaha menahan gejolak emosinya yang hampir meledak. Sopir itu. Suaranya terdengar bergetar menahan amarah. Sudah berani membawa istriku tanpa kabar. Nadia menghela napas, merasa ikut tertekan dengan situasi ini. Saya juga tidak mengerti, Pak. Sejauh ini, dia dikenal sebagai karyawan yang baik, sudah bekerja kurang lebih 5 tahun di sini. Tak pernah ada masalah sebelumnya. Din menyipitkan mata, pikirannya berputar dengan cepat. Dia berusaha menghubungkan semua kemungkinan, tetapi tak ada hal yang bisa dia hubungkan dengan kejadian ini. Jika dia benar-benar karyawan yang baik, kenapa sekarang dia menghilang bersama istriku? Suaranya dingin, nyaris menusuk. Nadia terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Din menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Nadia dengan tajam. Temukan dia. Sekarang juga. Nadia mengangguk cepat. Baik, Pak. Saat Nadia berbalik untuk pergi, Din kembali menatap layar tablet itu. Dia merasakan kemarahan, kegelisahan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Azarin, di mana kamu sekarang? Din masih berdiri di tempatnya, matanya menatap kosong ke arah layar tablet yang sudah mati. Pikirannya berkecamuk, berbagai skenario terburuk berputar dalam benaknya. Sementara di luar ruangan Din, Nadia duduk dengan wajah serius, jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan tinggi. Dia bukan bagian dari tim personalia, tetapi dalam situasi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain bergerak cepat. Lebih baik melanggar sedikit aturan daripada harus berhadapan lagi dengan amarah Din. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan. Ruangan hanya diisi suara ketikan Nadia dan napas berat Din. 29. Yang berusaha mengendalikan emosinya, akhirnya, gumam Nadia pelan. Dia menemukan profil lengkap sopir itu, nama, alamat, dan riwayat pekerjaannya. Tanpa pikir panjang, dia menyalin data itu dan langsung mengirimkannya ke email Din, lalu menekan nomor telepon di dalam ruangan Din. Begitu suara dingin Din terdengar, dia langsung menyampaikan tujuannya menelepon. Sudah saya kirim, Pak. Suaranya terdengar lega, tetapi ada sedikit ketakutan tersirat di sana. Din yang sejak tadi berdiri dengan rahang mengatup erat, segera merogoh ponselnya dan membuka email. Begitu melihat alamat yang tertera, tanpa berkata apapun, dia langsung meraih jasnya dan melangkah cepat menuju pintu. Nadia yang melihat itu buru-buru bertanya, "Pak, mau kemana?" Din berhenti sejenak di dekat meja kerja Nadia. Matanya yang tajam menatap lurus ke depan. "Mencari istriku. Apa saya boleh ikut, Pak?" tanya Nadia cepat. Din menatap sejenak pada karyawannya itu, lalu menggeleng. "Pulanglah, sudah larut malam." Nadia mengangguk seraya tersenyum tipis penuh kelegaan. "Terima kasih, Pak Din." Tanpa memberi tanggapan lagi, Din segera keluar dengan langkah lebar, meninggalkan Nadia yang hanya bisa menatap punggung atasannya dengan perasaan lega, sekaligus cemas dengan nasib sopir tersebut setelah ini. Malam semakin larut, dan udara semakin menusuk tulang. Din melajukan kendaraannya dengan kecepatan stabil, kedua tangannya mencengkeram erat setir, matanya fokus menatap jalanan yang semakin sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, dan sisanya hanyalah deretan pohon tinggi yang menciptakan bayangan menyeramkan di bawah sorotan lampu jalan yang redup. Dia menarik napas panjang, berusaha tetap tenang, tetapi pikirannya terus dihantui oleh berbagai kemungkinan buruk. Sesekali bibirnya bergetar lirih, menggumamkan istighfar di sela napasnya yang berat. Dia tidak bisa membayangkan jika sesuatu terjadi pada Azarin. Seiring perjalanan semakin jauh dari kota,
Din mulai menyadari sesuatu yang mengusiknya. Jaringan ponselnya mulai meredup. Keningnya berkerut saat melihat sinyal di layar semakin menipis. Namun, yang paling membuatnya resah adalah GPS yang mendadak tidak bisa diakses. Astagfirullah. Desisnya frustrasi.